Fa Chiying lahir pada tanggal 1 Oktober 1964 di Provinsi Jiangxi dengan latar belakang keluarga yang kurang berada. Ketika dia berumur 15 tahun, ayahnya meninggal dalam satu kecelakaan saat berenang di alam liar. Tak lama kemudian, ibunya dirawat di rumah sakit karena kecelakaan mobil. Karena tak ada yang merawatnya, di masa remajanya perilakunya menjadi parah. Di usianya yang ke-15 tahun, dia masuk penjara karena perampokan dan penyerangan yang tidak senonoh. 3 tahun kemudian, dia dibebaskan dari penjara, tetapi tidak lama setelah dibebaskan, dia menjadi lebih kejam dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara lagi. Pada tahun 1990, dia menikah dan memiliki seorang putri. Namun pernikahan itu berakhir dengan perpisahan. Di tahun 1993, saat menghadiri pernikahan seorang temannya, dia bertemu dengan Lau Rongqi, di mana Lau adalah seorang gadis muda yang cantik yang membuat Fa tertarik padanya. Tak lama setelah pertemuan itu, Fa dan Lau yang masih berusia 19 tahun menjadi sepasang kekasih. Lau lahir pada tanggal 18 Desember 1974 di kota Jiujiang di Provinsi Jiangxi. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang memiliki sifat pemalu dan berhati lembut. Di mata keluarganya, dia adalah anak paling berbakat dan juga cerdas dengan nilai bagus dan banyak penghargaan selama masa sekolahnya. Setelah lulus sekolah di tahun 1992, dia bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah dasar. Pada saat itu, dia dipandang sebagai wanita cantik, pintar dengan masa depan yang menjanjikan. Ketika Fa dan Lau berpacaran, mereka menghabiskan uang sekitar 200 yuan setiap harinya, yang tentunya merupakan jumlah uang yang sangat besar di tahun 90-an. Saat itu pendapatan Lau hanya 300 yuan sebulan sebagai seorang guru. Uang itu seluruhnya berasal dari aktivitas ilegal Fa, begitulah cara dia menjalani kehidupan yang mewah. Orang tua Lau merasa kesal dengan putrinya berkencan dengan pria seperti Fa, bahkan berdebat dengannya. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Di tahun 1996, Fa berkelahi dengan anggota geng dan menikam seseorang. Dia harus melarikan diri dari kampung halamannya, mengajak Lau yang saat itu berusia 22 tahun. Mereka pergi melarikan diri, membawa uang 6.000 yuan, dan setelah 1 bulan mereka kehabisan uang. Fa yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa mempertahankan gaya hidup mewahnya, lalu berpikir untuk memanfaatkan Lau untuk membujuk para laki-laki berduit ke rumah mereka dan melakukan perampokan. Di bulan Mei 1996, keduanya melarikan diri ke kota Nanchang dan menyewa sebuah apartemen. Lau yang menggunakan identitas curian bekerja sebagai hostess di klub malam untuk mencari pria kaya. Pada tanggal 28 Juli, Lau merayu Tuan Xiong untuk pergi ke apartemennya. Pria berusia 35 tahun itu adalah pemilik dari perusahaan elektronik. Begitu masuk ke dalam, Fa mengancamnya langsung dengan pisau, mengikatnya, merampas perhiasan, jam tangan, dan barang-barang berharga lainnya, serta memeras uang darinya setelah memaksa Tuan Xiong untuk memberitahu alamat rumahnya. Dan setelah diberitahu alamat rumahnya, Fa mencekram lehernya dengan kuat sampai mati dengan kawat dan juga tali. Di sore harinya, masih di hari yang sama, Fa menghilangkan tubuh Xiong dengan memisah-misahkannya dan memasukkannya ke dalam 4 tas. Dan di malam itu juga, Fa dan Lau membawa kunci yang ditemukan pada tubuh Xiong, lalu menuju ke rumahnya dan membuka pintu rumah. Istri Xiong dan putri mereka yang berusia 3 tahun sedang tidur di kamar tidur. Fa membangunkannya dan mengancam istrinya dengan pisau untuk menyerahkan sejumlah uang tunai. Kaki dan tangan mereka diikat, lalu Fa dan Lau merampok beberapa perhiasan emas, obligasi tunai, dan barang-barang berharga lainnya dari rumah Xiong. Setelah mengambil uang sejumlah 25.000 yuan, Fa membunuh istrinya dan juga putrinya. Kemudian mereka meninggalkan kota Nanchang dan melarikan diri ke kota lain. Tak lama setelah kejadian ini, penyelidik mendapatkan banyak bukti yang membuktikan bahwa mereka adalah seorang penjahat. Dan kemudian surat perintah penangkapan pun dikeluarkan. Pada bulan Oktober 1997, pasangan ini tiba di kota Wenzhou.
dan mereka tinggal di kamar yang berbeda untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Ketika Lau sedang mencari rumah yang bisa disewa, Lau melihat pemilik rumah mengenakan jam tangan merek Omega dan berpikir kalau dia pasti orang kaya. Setelah menceritakan hal ini pada Fa, di tanggal 10 Oktober, Fa dan Lau datang ke apartemen Liang, mengikat tangan dan kakinya dan memaksanya untuk menyerahkan barang-barang berharganya. Namun mereka tidak merasa puas setelah hanya mendapatkan ponsel dan jam tangan. Mereka memaksa pemilik rumah untuk memancing orang lain datang ke apartemennya. Lalu orang itu memanggil temannya dan ketika temannya berada di sana, Fa memaksanya untuk menyerahkan uang tunai dan kartu ATM. Selagi dia menjaga para sandera, sedangkan Lau pergi ke bank untuk menarik uang tunai. Setelah dia berhasil menarik uang itu, dia menelpon Fa yang kemudian mencekik kedua sandera dan melarikan diri bersama Lau. Hanya 3 hari setelah mereka tiba di kota itu, mereka sudah memakan korban lainnya. Mereka bahkan beralih ke penculikan, pemerasan, bahkan pembunuhan. Ketika korban tidak memiliki cukup uang, mereka mengeksploitasi rasa takut mereka untuk membuat korban menipu orang lain. Di bulan Juni 1999, Fa dan Lau pindah ke kota Hefei, di mana di satu malam dia pergi ke sebuah klub malam dan bertemu dengan seorang pria bernama Yin yang sangat murah hati dan selalu menghabiskan banyak uang di klub. Orang ini suka membagikan rokok merek Chonghua ke pengunjung lainnya. Rokok ini dianggap sebagai barang mewah di kalangan perokok, di mana harganya cukup mahal dan banyak pebisnis yang menggunakan rokok ini sebagai hadiah untuk klien dan pejabat pemerintah. Pada tanggal 22 Juli, Lau mengundang Yin ke apartemennya untuk bersenang-senang. Begitu Yin memasuki apartemen, Yin langsung ditarik dan dimasukkan ke dalam sangkar besi besar. Yin mengatakan kalau dia hanya membawa sedikit uang dan harus meminjam uang pada temannya. Untuk membuat Yin takut, Fa menipu seorang tukang kayu untuk datang ke apartemennya. Dan dia membunuh tukang kayu itu di depan Yin. Dia menusuknya, memisah-misahkan tubuhnya dan menyimpannya di dalam freezer. Melihat itu Yin menjadi ketakutan setengah mati dan dia langsung mengatakan kalau dia punya uang sejumlah 250.000 yuan. Dan dia segera menulis catatan kepada istrinya memintanya untuk menyiapkan uang itu. Keesokan paginya, Fa pergi ke rumah Yin dengan membawa catatan untuk mengambil uang. Sebelum pergi dia mengingatkan Lau kalau hingga tengah malam dia belum kembali juga berarti dia telah tertangkap. Dan dia menyuruh Lau untuk membunuh Yin dan melarikan diri sejauh-jauhnya. Ketika istri Yin melihat catatan itu dia tahu bahwa suaminya dalam bahaya. Dia mengatakan pada Fa bahwa dia tidak punya uang tunai sebanyak itu di rumah tetapi dia bisa meminjam sebagian dari keluarganya. Secara mengejutkan, Fa mengizinkannya pergi dan memberinya waktu setengah jam. Namun istri Yin dengan pintar memanfaatkan kesempatan ini untuk memanggil polisi. Polisi segera bergegas ke rumahnya untuk menangkap Fa. Fa menyadari kalau dia telah dikepung, dia menutupi badannya dengan kotak agar tak kena tembakan dari polisi. Polisi ingin menangkap Fa hidup-hidup tetapi upaya mereka untuk membujuknya keluar gagal. Polisi lalu memutuskan untuk menggunakan gas air mata untuk bisa membuat Fa keluar dari ruangan itu. Dan untuk mencegah Fa melarikan diri, polisi berencana akan membidik kakinya. Akhirnya Fa berhasil ditangkap dan petugas polisi Shen Chao yang memimpin penangkapan Fa menerima pujian atas upayanya. Lau tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Fa karena dia sudah lama pergi dan belum kembali juga. Oleh karena itu dia memutuskan untuk melarikan diri, namun sebelumnya dia membunuh Yin dan meninggalkan catatan untuk Fa yang berisi dia akan menunggunya di rumah. Dalam interogasinya, Fa memberikan informasi yang menyesatkan pada polisi. Dia awalnya bahkan menyangkal adanya keterlibatan dari Lau, sehingga memberi Lau waktu yang cukup untuk bisa melarikan diri. Baru 7 hari kemudian, setelah tetangga Lau menelpon polisi, melaporkan adanya bau busuk akibat tubuh Yin yang mulai membusuk di dalam kandang, polisi akhirnya menemukan apartemen tempat mereka melakukan kejahatan terakhir. Tetapi Lau sudah tak ditemukan ada di sana. Selama interogasi itu, polisi menemukan bahwa Fa tidak peduli dengan kehidupan dirinya atau orang lain, tetapi dia sangat khawatir tentang apakah Lau telah ditangkap.
Dia bahkan tidak memperdulikan mantan istri dan juga anak perempuannya. Tetapi Lau adalah satu-satunya orang yang ditanyainya selama interogasi. Fa diketahui sengaja menyiapkan kandang itu untuk mencegah korbannya melarikan diri karena kejadian di aksi sebelumnya. Dan seorang saksi pernah melihat Lau membeli sebuah freezer. Jika pembunuhan awal mereka dilakukan hanya untuk membungkam seseorang, kali ini pembunuhan telah direncanakan terlebih dahulu. Saat di awal interogasi, Fa mengaku kalau Yin masih hidup ketika dia meninggalkan apartemen. Namun kemudian dia mengubah pernyataannya selama persidangan, mengaku bahwa dia yang membunuh Yin. Dia mengklaim dia yang bertanggung jawab atas semua kejahatannya telah terjadi. Fa akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tanggal 18 November 1999 atas tuduhan penculikan, pembunuhan berencana, dan juga perampokan. Dia tidak mengajukan banding dan dieksekusi sebulan kemudian oleh regu tembak pada tanggal 28 Desember 1999. Fa memiliki semua ciri khas dari sosiopat, yaitu kurangnya empati, impulsif, perilaku yang keterlaluan, mudah frustasi, dan kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Dia juga tidak menunjukkan rasa bersalah terhadap keluarga korban, namun secara mengejutkan melindungi Lau setelah dia ditangkap. Dari tahun 1999 hingga 2019, Lau menjalani kehidupan secara tersembunyi. Dia merubah namanya berkali-kali dan juga berganti-ganti pekerjaan. Dia pernah bekerja sebagai pelayan bar, pramuniaga mobil, dan juga lain-lainnya. Salah satu klien prianya pernah membagikan catatan obrolan mereka yang menunjukkan bahwa dia menggoda untuk berhasil melakukan penjualan. Dan saat pelarian itu, dia juga belajar melukis, main piano, menari, dan memiliki pacar baru yang bisa mendukung kehidupan finansialnya. Hidupnya tampak berjalan seperti wanita pada umumnya. Orang-orang melihatnya sebagai wanita yang keren, rendah hati, dan penuh teka-teki. Dia penuh percaya diri dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Dia juga membuat banyak pria terpesona dengan kecantikan dan sifat genitnya. Dan Lau memanfaatkan hal ini untuk bisa menerima bantuan finansial dari para pria itu. Sejak tahun 2016, dia tinggal di kota Xiamen di provinsi Fujian. Saat itu dia menggunakan nama Inggrisnya, yaitu Shirley. Di bulan Juni, dia bekerja sebagai seorang hostess di True Love Bar, di mana dia mendapatkan komisi dari omset bar itu. Rekan-rekannya menggambarkan dia sebagai orang yang ahli dalam tata rias, memiliki kepribadian yang lembut dan juga bekerja keras. Hal ini membuatnya mendapatkan komisi sekitar 14.000 yuan per bulannya yang menempatkannya di antara staf yang berpenghasilan tinggi. Di tahun 2017, walaupun putus dengan pacarnya, dia bahkan masih diizinkan untuk tinggal di rumahnya secara gratis. Lau kemudian menjalin hubungan dengan pria lainnya yang ditemuinya di bar True Love yang mempunyai toko jam tangan di sebuah pusat perbelanjaan. Di tahun 2019, Lau membantu pacarnya itu untuk menjagakan tokonya sementara pacarnya pergi keluar kota beberapa hari. Dan selagi beraktivitas di toko itu, kamera pengintai merekam gambarnya. Dan perangkat ini memiliki teknologi pengenalan wajah. Polisi di Xiamen menemukan gambar itu cocok dengan wajah tersangka dari Lau dengan kemiripan 97,33%. Setelah 20 tahun dalam pelarian, pada tanggal 27 November 2019, Lau ditangkap oleh polisi di sebuah mal di kota Xiamen ketika dia sedang bekerja. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau panik di wajahnya. Dia bahkan tersenyum lebar saat fotonya diambil di kantor polisi. Pada awalnya dia bersikeras bahwa dia adalah Hong Yejiao, bukanlah Lau. Polisi lalu mengambil DNA-nya dan membandingkannya dengan keluarga Lau dan hasilnya bisa dipastikan bahwa dia adalah Lau. Setelah Lau ditangkap, pacarnya mengatakan bahwa dia akan menghabiskan semua uangnya untuk bisa membelanya. Dia juga berulang kali menitipkan pada keluarga Lau sebuah pesan untuk disampaikan kepada Lau dengan harapan bahwa dia tidak akan meninggalkannya sendirian. Keluarga korban akhirnya melihat hari di mana Lau ditangkap oleh polisi dan juga diinterogasi.
Selama persidangan pertamanya di bulan Desember 2019, jaksa menuduh Lau dengan sengaja melakukan semua kejahatan di masa lalunya. Lau membantah beberapa tuduhan. Dia memang mengaku melakukan perampokan dan penculikan, namun membantah telah membunuh siapapun. Dia mengklaim dia bahkan tidak sanggup untuk menyakiti hewan, apalagi membunuh manusia. Dan dia melakukan semua itu hanya karena dipaksa oleh Fa. Lau menggambarkan dirinya sebagai korban pelecehan dan eksploitasi seksual dari Fa. Namun selama persidangannya, dia mencabut pengakuan awalnya dengan mengklaim bahwa dia dipaksa untuk mengakui hal itu semua. Karena pernyataannya itu bertentangan dengan bukti yang diperoleh polisi dalam banyak hal. Salah satunya dalam kasus pembunuhan Yin. Karena menurut pemeriksaan forensik, kematian Yin terjadi sehari setelah Fa ditangkap. Sehingga tidak mungkin kalau Fa lah yang melakukan pembunuhan itu. Lau menjelaskan bahwa dia melakukan itu hanya untuk melindungi keluarganya. Dia menyatakan Fa memaksanya untuk bekerja sebagai alat untuk menghasilkan uang. Dia juga mengklaim Fa telah menyiksanya secara fisik dan mental sehingga menyebabkan beberapa luka di kepala, bibir, dan bagian tubuh lainnya. Dia sebenarnya ingin putus dari Fa, tetapi dia diancam di mana Fa akan menyakiti keluarganya. Dan selagi bersamanya, Lau menjalani 2 kali tindakan aborsi karena paksaan dari Fa. Lau mengungkapkan rasa bahagianya saat dia melihat Fa dieksekusi di televisi. Ketika jaksa menunjukkan banyak foto TKP padanya, Lau berteriak mengatakan kalau foto itu mengerikan. Di pengadilan dia juga meminta maaf kepada keluarga korban dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan kompensasi. Dia hanya memiliki uang tunai sekitar 35.000 yuan dan berharap bisa menggalang dana melalui crowdfunding. Dengan semua bukti yang ditampilkan di pengadilan, disimpulkan kalau Fa dan Lau merupakan pelaku utama dengan perannya yang masing-masing dan jelas. Pada bulan September 2021, Lau dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang disengaja, perampokan, dan juga penculikan. Dan dia dijatuhi hukuman mati. Lau mengajukan banding dan pada tanggal 18 Agustus 2022, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati. Dan pada tanggal 18 Desember 2023, Lau dieksekusi mati. Kasus ini menimbulkan sensasi besar di Cina karena pembunuhnya adalah sepasang kekasih, di mana beberapa orang menganggap mereka sebagai Bonnie Park dan Clyde Barrow versi Cina. Dan begitulah orang-orang mengingat tentang mereka. 我也不想这么做，但是发现你想他是那么一个暴力的人，那么残酷的没有人性的人，他做什么我制止不了，所以我认错，我应该终止犯，我都没有要，我不屑于去要这些赃物，我就空着手走了。我根本就不想那样，我都说我的尖叫声比受害者那个小妹妹的声音还要大。 我不曾伤害过人。 Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!